Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1 channel 22146. Di sini saya akan menjelaskan sedikit PPT Akuntansi Syariah mengenai akad salam oleh dosen pengampu yaitu Dr. Wirmeka Putra, SIMSI, CIKNR, CSRS. Baik, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian akad salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara penjual. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara penuh. Salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik serupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Masuk yang kedua yaitu jenis-jenis akad salam. Salam biasa ini yang pertama yaitu adalah salam biasa. Salam biasa adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang yang hasil pertanian yang memerlukan waktu memproduksinya. Yang kedua ada salam paralel, adalah dua akad salam yang terpisah di mana pihak pertama, misalnya bank syariah, melakukan akad salam dengan pihak produsen. Kemudian melakukan akad salam kedua dengan pihak ketiga, pembeli akhir. Kedua akad ini harus bersifat independen. Lalu ada dasar hukum dalam akad salam yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu yang bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis yang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Lalu ada disambung lagi Al-Baqarah ayat 282 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempo hingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis atau hutang dan masa pembayarannya itu. Lalu Al-Iman Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut satu riwayat dari Ibnu Abbas Ar-Rahuma, di mana ketika beliau menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, aku bersaksi bahwa al-salaf atau bayi al-salam yang terjamin untuk suatu tempo yang tertentu telah dihalalkan oleh Allah dan telah diizinkan kepadanya. Kemudian beliau membacanya ayat di atas. Lalu yang berikutnya ada perlakuan akuntansi PSAK 103. Yang pertama yaitu akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha dalam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha dalam salam yang memberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Lalu yang kedua ada akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menjadikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Lalu selanjutnya yaitu contoh kasus ilustrasi dalam akad salam, yaitu contoh kasus 1. Tanggal 1 April 2015, Bank Berkas Syariah menerima pembayaran modal sebesar 100 juta dari Bulog atas pesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian. Jurnal transaksinya yaitu tanggal 30 Mei 2015, barang salam telah selesai perjalanannya, pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar 80 juta. Dicatatnya yaitu 1 April 2015 di debit kas, di kredit hutang salam, debit kasnya 100 juta, hutang salamnya 100 juta. Lalu tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan kesepakatan Bank Berkas Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan oleh Tuan Ahmad. Jurnal transaksinya yaitu 1 Juni 2015 ada debit hutang salam, kredit persediaan barang salam, kredit pendapatan margin salam, yaitu hutang salamnya 100 juta, persediaan barang salamnya 80 juta, pendapatan margin salamnya 20 juta.
Lalu ada 1 Juni 2015 debit di persediaan barang salam, lalu kreditnya ada kas, masing-masing 80 juta. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai akuntansi syariah mengenai akad salam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.